Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, hari Senin adalah pelajaran sejarah Nabi. Kita sudah sampai sejarah mengenai awal wahyu turun ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watul islamiyah wa muntalaqatuha al-fikriyah. Dakwah Islam dan pokok-pokok ajaran Islam. Kalau orang cerdas dihadapkan pada tugas, pasti itu sudah tergambar, ya. Tugasnya apa, kepada siapa, di mana, kapan. Katanya itu berapa itu? Kalau bahasa Inggris itu 7H, 7W apa? 1H. What, why, dan seterusnya lah, saudara tahu. Orang kalau dihadapkan pekerjaan begitu kan, yang dikerjain apa, kepada siapa, kapan, di mana. Innal khitab al-islami muwajjatun linnasi kafah bisyatta baqaihim. Ajaran Islam ini ditujukan kepada semua manusia. Nah, kalau kita dihadapkan pada pekerjaan kan enggak kepada semua orang. Ya, KS contohnya kan, lingkungan dia aja tertentu. Tapi Islam ini ditawarkan kepada semua manusia. Dengan perbedaan-perbedaan wilayah di segala penjuru. Nah, kita tahu kan segala penjuru itu dipisahkan dengan berbagai perbedaan suku, perbedaan bahasa, ya, kultur dan sebagainya. Wa mukhtalaf azmanihim dan berbeda waktu yang berbeda-beda. Ajaran Islam ini diserukan kepada seluruh manusia di permukaan bumi ini di segala zaman. Sejak zaman Nabi sampai hari akhir, sampai sudah tidak ada hari lagi. Namanya Yaumul Akhir. Berbeda dengan ajaran sebelum Nabi Muhammad, ya, itu terbatas sampai dengan Nabi baru datang, itu kan? Sampai dengan Nabi yang baru datang. Berarti sudah selesai mereka. Seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, sudah tidak berlaku dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Jadi akan berlaku sampai hari akhir. Sementara yang namanya zaman dinamis, berubah-ubah. Nah ini makanya ajaran Islam itu didesain buat itu. Untuk semua orang sampai akhir zaman. Ini tidak mudah ya. Nah, kalau kita teliti baik-baik, seorang pengarang itu akan ditinjau lagi di kemudian hari, bisa jadi sudah ditinggalkan. Ya, contohnya teori Charles Darwin. Karena dia tidak dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dipandu oleh akal pikirannya, maka berakhirlah sudah teori Darwin. Setelah ditemukan teori baru, dan begitu seterusnya, terus begitu. Wa bikulli ajnasihim, dan semua jenis manusia. Wa qaumiyatihim, serta kaumiyah, komunitasnya.
Kita tahu sebuah aturan itu tidak akan berlaku untuk semua orang. Katakanlah Pancasila yang sudah begitu bagus ya, digarap oleh para peletak negara ini, founding fathers tadi. Itu nyebrang sedikit saja ke Singapura sudah nggak laku, ke Malaysia sudah nggak laku. Tapi Islam ini dibawa kemana-mana jadi seluruh penjuru dunia. Wa alwanihim, dan berbagai warna, warna kulit. Islam tidak untuk orang Arab saja, mau kulit putih, kulit hitam, kulit merah, semua bisa. Kita tahu ada negara yang lebih mementingkan kulit putih, sehingga tokohnya itu berikhtiar bagaimana merubah keadilan. Ya, itu yang terjadi di Afrika Selatan, politik apartheid. Maka tampillah tokohnya sampai di penjara berpuluh-puluh tahun. Walaupun akhirnya dia keluar jadi presiden ya. Kan gitu kan? Islam tidak mengenal kulit, tidak mengenal bahasa, semuanya ya, seluruh dunia. Allah menyatakan dalam surat 21 ayat 107 yang sudah familiar di telinga kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat untuk alam. Alam ini bentuk jamak, alam-alam, semua alam. Alam jin, alam manusia, alam pria, alam wanita, alam bule, alam Melayu, begitu semuanya. Kemudian di ayat yang lain, surat Saba, surat 34, ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk semua manusia sebagai basyir dan nadhir, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Sehingga kalau kita ketemu dengan saudara kita dari belahan dunia manapun, kita nggak perlu ragu ketika mereka mengimami ayat waladhdallin, kita sambut pasti amin. Nggak perlu ragu, mana aja yang imamin kita. Sama. Nah ini tidak bisa ya dilakukan oleh pemeluk lain. Kadang-kadang mereka berbeda. Contohnya Hindu Bali dengan Hindu India, itu ada perbedaan-perbedaan yang mungkin mereka nggak kenal. Aneh gitu. Kemudian wa hadzal umum fil khitab. Ini adalah umum. Artinya berlaku untuk semua. Lil basyariyah. Yang penting adalah manusia. Iqtada ayyakuma rasul wa atba'uhu bid'awatil akharin ila dukhuli Islam. Sehingga memancing ya, memantik Rasulullah dan pengikut-pengikutnya untuk mengajak orang lain. Katanya nih ya, kalau dalam multi level dakwah, satu orang satu hari ngajak satu, itu katanya setahun bisa 1000, bener nggak? Satu orang berkomitmen ngajak satu, dalam setahun itu bisa 1000. Contohnya saya berkewajiban ngajak satu, yang diajak saya ngajak lagi satu lagi, dia ngajak lagi terus itu dalam waktu sebentar bisa 1000. Nah Rasulullah selama 23 tahun itu sudah menyadarkan orang kurang lebih 120 ribuan yang menjadi sahabat beliau. 124 ribuan itu ditunjukkan dengan rombongan
yang menjemput Futuh. Beliau dari Mekah ke Madinah tuh. Dan itu nggak semuanya segitu. Masih ada yang tinggal di Madinah kan. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, surat Yusuf, surat 12 ayat 108. Allah menyatakan, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. "Ad'u ilallah," aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, tapi ngajaknya bukan taklid. Ala basirah, di atas basirah, kesadaran. Ya, jadi bukan taklid, bukan karena takut, lalu dia ngikut kan. Pengikut kan ada karena takut, karena dibayar. Ini ala basirah, atas kesadaran. Ana wa manittaba'ani, baik aku dan orang-orang yang mengikutiku. Waqad hafalatil usurul islamiyah al-muta'aqibah binasyati da'wa fi audail harb wassalam. Maka bersatulah usurul islamiyah, masa-masa keislaman bergonta-ganti dengan semangat dakwah, mengajak ya. Audail harbi, baik dalam keadaan perang maupun damai. Jadi tergantung. Waktu perang Islam juga masuk, menengah-nengahi ya. Waktu damai Islam juga masuk. Kana lahu atharul balik fi taksiri a'dadil muslimin. Nah, baik itu dalam damai maupun perang, Islam itu selalu berkembang. Ada yang berkembang karena perang, berarti karena ketakutan kan? Tapi tidak, Islam dalam kondisi damai juga berkembang, terus nambah terus, tidak berkurang. Wa tausi'u riqati daril Islam. Dan begitu juga mereka punya semangat untuk menyebarkan ya, serta memperluas wilayah-wilayah Islam. Itu yang semangat yang ada di dada para sahabat, sehingga mereka sudah tahu nyebar. Luas tuh sampai ke Eropa. Cuma kita orang Indonesia ini males. Ya. Kurang cepat. Harusnya kan kita cepat tuh, cepat ke seluruh negeri. Sebab di tangan orang Islam lah Indonesia akan terjaga kesatuannya. Tuh, kita udah keduluan tuh. Wa kanal ba'its ar-ra'isi ala da'wah huwa talabu mardatillah. Apa yang menggerakkan orang Islam untuk memperluas wilayahnya, untuk memperbanyak pengikutnya? Ya, talabu mardatillah, ingin mendapat ridha Allah. Nah, itu saja. Ya. Jadi bukan untuk uang, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan, tapi mendapatkan ridha Allah. Mereka bangga kalau berhasil. Jadi targetnya begitu. Ala masubatihi wal husul ala masubatihi, dan menghasilkan pahala. Ya, dalam rangka itu. Fafil haditsin nabawi, dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang karenamu, karena kita dia dapat hidayah. Ya, satu saja, khairun laka, itu lebih baik untukmu, min ayyakuna laka humrun na'am, daripada kamu memiliki seekor onta merah. Jadi konon onta yang KW1 itu yang merah. Jarang, sehingga jarang, mahal sekali. Tapi dibandingkan dengan kita ya, berusaha mendakwai seseorang sehingga dengan dakwah kita orang itu mendapat hidayah, itu lebih mahal itu. Ya. Nah, inilah yang menginspirasi para sahabat untuk terus ngajak orang. Inna maudhu da'watil islamiyah bisyumulihi, apa sih yang ditawarkan
oleh ajaran Islam kepada para pengikutnya. Nah, 3. Pertama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Jadi Islam itu luas, tapi jika dibuat klasifikasi, garis besarnya ada 3, yaitu akidah yang berkaitan dengan keyakinan, yang kedua adalah syariah, aturan, akhlak, nah itu sopan santun. Au bitabiri muasir al-jawabil hayat al-mutanawi'ah, fikriyah, wajtimaiyah, waktisadiyah, wasiyasiyah. Atau dalam istilah sekarang, Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Baik pemikiran, sosial, ya, ekonomi, siasah, politik, itu ada aturannya semua. Contohnya dalam bentuk kecil kan kita juga ada aturan. Memilih pemimpin, ya. Paling tidak memilih imam kan? Terutama yang senior. Kalau dihadapkan senior dengan junior, pilih yang senior. Kalau semuanya senior, pilih yang lebih hafal Quran dan Sunnah, lebih ngerti ajaran. Kalau dihadapkan pada semuanya sama, pilih yang duluan di situ, yang tinggal di situ, pribuminya, yang jadi pemimpin. Kalau dihadapkan pada dilema, mana sama, maka pilih yang itu. Dan ini kan unsuran kepemimpinan, diatur juga. Soal kepemimpinan diatur, ya. Soal pemikiran diatur, sosial, budaya, katanya ipolek sosput hankam. Ya. Ipolek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Diatur semuanya dalam ajaran Islam. Walakin muhawar asasi huwa tauhid al-khalis lillahi ta'ala. Tetapi pokok ajaran Islam yang paling mendasar adalah tauhid yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Islam yang paling pokok. Wa annahu rabbul, dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabb, al-Khaliq wal Mun'im ar-Razik, yang Maha Pencipta, pemberi nikmat, pemberi rizki. Wa annahu khalaqal bashar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencipta manusia litahqiqil ubudiyah, supaya manusia itu berubudiyah, menghambakan diri kepadanya. Allah menyatakan dalam surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Nah, ayat ini tidak memberikan indikasi bahwa Allah membutuhkan hamba. Bukan ayat ini. Kan nampaknya begitu. Berarti Allah menciptakan manusia supaya manusia ibadah. Berarti Allah butuh pada ibadah. Pada di ayat yang lain Allah menyatakan ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh manusia, tidak butuh alam. Apa maksud ayat ini? Ayat ini hanya memberitahu bahwa penciptaan Allah terhadap manusia, peruntukannya ibadah. Contoh dalam hal mencipta, manusia juga begitu. Manusia kan memproduksi. Kita contohnya memproduksi kain. Itu sejak awal kan sudah ada niatnya buat apa? Peruntukannya. Kain yang buat benang buat karpet berbeda dengan benang buat celana. Kan ada peruntukan itu. Manusia bikin kabel. Ya. Kabel yang buat sound system berbeda dengan kabel buat aliran listrik. Sudah ada peruntukannya. Begitu juga Allah mencipta manusia untuk ibadah, penghambaan diri. Wa yatimu ikhtiyaru ta'atim fi hadzid dunya, dan akan menjadi sempurna ikhtibar. Ikhtibar ini ujian, ketaatan di dunia. Tapi untuk ketaatan itu Allah uji kita. Wa yujazauna,
Nah, nanti setelah diuji baru pantas dapat pahala. Sebab kalau nggak diuji nggak dapat pahala. Contohnya gerak yang otomatis, ya, yang dilakukan oleh makhluk Allah selain jin dan manusia, itu tidak mendapat pahala karena mereka tidak diuji, tidak ada pemberat. Kemarin kan sudah disampaikan pemberat kita ini agar gerak kita mendapat nilai ibadah itu ada 3. Ya, pertama adalah syubhat. Syubhat itu remeng-remeng. Gimana solusi remeng-remeng? Solusi remeng-remeng adalah terang, kan begitu kan? Terang. Jadi yang remeng-remeng jadi terang. Nah, terangnya dengan cara apa? Dengan ilmu. Maka kita ditugasi untuk mencari ilmu seumur hidup. Nggak terbatas oleh waktu, seumur hidup. Sampai kematian ya datang kepada seseorang. Nah, fil yaumil akhir, nah, nanti akan dibalas di hari akhir. Haitsu yadkhulul mu'minina jannah wal kafirana nar. Nah, di sanalah nanti Allah memutuskan hitam dan putih. Ya. Yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Allah menyatakan ini dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 7. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira, la yub'atsu, tidak sekali-kali mereka akan dibangkitkan. Jadi orang kafir mengira, menjadi keyakinan, nggak mungkin mereka akan dibangkitkan. Karena itu mereka menuntaskan kesenangan di dunia. Karena mereka menganggap hidup mereka ya di dunia ini. Sayang itu kalau nggak dipakai, mah. Sayang kalau tidak dinikmati. Itu pendapat mereka. Qul bala wa rabbi. Katakanlah benar, ya, hari kebangkitan itu ada demi Tuhanku. La tub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Bukan sekedar dibangkitkan doang. Ya, dibangkitkan untuk mengulangi lagi, bukan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Akan disampaikan amal-amal yang dulu kamu lakukan. Perbuatan-perbuatanmu. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Pekerjaan seperti itu mudah bagi Allah. Untuk membangkitkan itu mudah. Menurut otak kita nggak nyampe. Bagaimana membangkitkannya? Kita kan sudah tulang belulang. Sudah hancur. Gimana membangkitkannya? Sehingga orang selevel Nabi Ibrahim saja minta, ya, didemokan oleh Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkata Nabi Ibrahim, ya Tuhan, ya Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala, Allah bertanya, awalam tu'min? Adakah kamu tidak percaya? Ibrahim menjawab, bala, walakil liyatma'inna qalbi. Benar, tapi untuk meyakinkan hatiku. Kalau ngelihat kan marem. Kalau belum lihat itu masuknya ilmul yakin. Tapi kalau sudah melihat namanya ainul yakin. Ain itu mata. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi yakin. Seperti kita yang belum haji. Percaya nggak di sana ada Ka'bah? Wah ya percaya saya. Itu namanya ilmul yakin. Tapi setelah ngelihat sana, bahkan bisa meraba, nah itu namanya ainul yakin. Ya, setelah kita berhasil sudah melihat terus diraba, itu namanya haqqul yakin. Sudah hak. Benar-benar yakin. Nggak mungkin ragu lagi. Nah, itu. Kalau baru dengar-dengar, itu namanya ilmul yakin. Sudah ngelihat, ainul yakin. Sudah meraba, haqqul yakin. Oh, ya itu tingkatannya. Makanya Allah menyatakan, kalla saufa ta'lamun. Tidak, nanti kamu akan tahu. Kelak, saufa ini, saufa kelak. Kapan? Kelak. Kelaknya itu kapan?
kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak, jika engkau mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahim. Dengan ilmu saja. Jadi kita nggak perlu jajal. Masa ngejajal baru yakin? Janganlah. Itu kan nggak enak. Ya kan? Percaya nggak ada soal kubur? Saya belum ngerasain sih ya. Nggak perlu ngerasain untuk kan. Manusia mah nggak perlu ngerasain, kan dia punya otak. Contohnya kalau ada cairan kayak tembelek ini, nggak perlu dicium-cium. Oh iya bener. Apalagi dijilat, dilihat, wah sudah ainul yakin. Nggak perlu dijilat sampai hakul yakin. Kan punya ilmu namanya basirah. Ya, kita sudah memprediksi. Jadi yang nggak enak jangan sampai mengalami gitu kan. Baru sadar. Jangan mengalami baru sadar. Jangan. Kalau yang nggak enak-enak, yang enak boleh. Nah, kita lanjut. Maka Allah memberikan peluang kepada kita agar berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya. Ini terdapat dalam surat Al-Hadid, surat berapa? 57. Ya. Surat 57 ayat 21. Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum." Berlomba-lombalah. Karena manusia itu sejatinya punya watak berlomba dari asalnya itu. Sehingga tidak semua mampet ya, diampet gitu, tapi disalurkan. Jadi kalau yang sudah menjadi watak asli dalam ajaran Islam ini tidak dibunuh. Contohnya nafsu. Kita diberi nafsu. Ajaran Islam itu tidak melarang menyalurkan nafsu. Ya, yang penting pada tempatnya dengan menikah contohnya. Kalau ajaran lain kan ada ajaran selibat, nggak boleh disalurkan, ya. Ampet aja tuh. Kalau kita tidak. Nah, kalau puasa mengerem doang, ngerem. Kan puasa bang nggak 24 jam, habis buka puasa kan nggak puasa lagi. Itu maksudnya. Maka ini Allah menyatakan dalam surat Ad-Dahr, surat ke-76, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an manqura. Telah datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu manusia belum bisa disebut manusia. Tapi baru calonnya, yaitu ketika kita masih bentuk spermatozoa dan sudah masuk ke telur, itu menjadi zigot katanya. Dan itu berkembang, membelah, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus. Ketika dipancarkan, jumlahnya itu 25 juta. Maka sperma ini, sel mani ini mencari, balapan lah singkatnya. Siapa yang duluan mencapai telur, membuahi telur. Semuanya balapan. Ketika sudah masuk 1, maka rahim ini nutup. Saya nggak tahu itu dalam waktu yang berapa kecepatan itu. Ini kan lari nih, 25 juta ini. Nah kalau sampai telat saja, masuk 10 lumayan itu. Jadi kembar 10 itu penyebabnya. Orang kembar tuh begitu. Ya, jadi belum keburu nutup itu masuk lagi. Bayangkan 25 juta. Nah, manusia itu punya watak begitu. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan itu punya sifat tergesa-gesa. Nah, disalurkan oleh ajaran Islam. At-ta'jil minasyaitan, at-ta'anni minar rahman. Sikap tergesa-gesa dari setan. Sikap perlahan-lahan dari Allah. Illa salasah, kecuali 3 hal. 3 ini sikap tergesa-gesanya dari Allah. Ya.
Apa saja itu? Pertama, as-salah idza hadara waktuha. Salat kalau sudah masuk waktu, jangan kendor, jangan ditunda-tunda. Engko, tar. Waktu kalau sudah tiba waktunya. Yang kedua, janazah apabila sudah dipastikan meninggal, segera ditajhiz. Jangan ditunda-tunda. Inilah falsafah dalam ajaran Islam. Ya. Jangan ditunda-tunda. Sehingga kita tidak membutuhkan rumah duka. Rumah duka kan untuk menunda. Ya kan? Fungsi dari rumah duka itu untuk menunda penguburan. Karena ahlinya belum datang. Jauh. Supaya sempat ngelihat wajah terakhir sebelum dimasukkan ke tanah. Maka ada rumah duka. Non-muslim. Kita nggak perlu. Buru-buru cepet. Yang ketiga, gadis apabila sudah wayahnya, sudah ketemu jodohnya, jangan ditunda-tunda. Ini akan mengakibatkan fitnah. Ya, sebab mereka ada waktunya. Istilahnya kalau benda itu ada expirednya. Kalau gadis, nggak disebut pemuda, karena pemuda nggak ada expirednya. Kita ini nggak ada expirednya. Ya. Badan boleh tua, tapi nafsu tetap muda. Kalau perempuan nggak expired. Marah sih kalau dia ngomong begitu, tapi itu kenyataan. Mereka kalau sudah berhenti haid, expired. Jadi singkatnya saudara, menurut kejiwaan, kalau sudah berhenti haid, tersentuh laki-laki itu mereka linu gitu. Jadi makanya nolak. Ya, ini musibah buat mereka sih. Sehingga banyak perkawinan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Karena begitu. Mereka nggak ngerti laki-laki. Laki juga nggak mau tahu. Main embat aja. Jadi, kalau kita sikapnya seperti dulu, bukannya nikmat malah lecet nanti. Gitu. Karena dia pelumasnya sudah berkurang. Bukan berkurang lagi, memang tidak diproduksi. Sudah tidak produksi. Yaitu alamiah mereka, bukan karena penyakit, alamiah. Jadi kita harus betul-betul sadar. Ya, makanya itu harus dibantu. Kita kembali ke ini. Walladzina kafaru. Kita lanjutkan tadi ya, ayatnya. Wa jannatin, dan surga, arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli, disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah. Tapi masuk surga itu fadlullah. Inilah saudara, ya. Jadi ada statement orang masuk surga bukan karena ibadahnya. Ini Allah menutup kata-kata, dzalika fadlullah. Bisa masuk surga itu adalah hadiah dari Allah. Ngaku nggak? Sebegitu payahnya saya sholat subuh, bangun. Jangan pede dulu, sebab sholat kita itu nggak lengkap. Ngelamun. Pikirannya kemana-mana. Itu kan. Jadi tidak, kalau dihitung dari pahala kita itu nggak dapat kita. Ini ada fadlullah. Fadlullah itu dalam bahasa kita itu hadiah dari Allah. Rezeki nomplok bisa masuk surga. Kalau bahasa kita hoki, bahasa sana. Keberuntungan. Bukan karena usaha kita. Keberuntungan yang menghampiri kita sehingga kita bisa masuk surga. Dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan melangkahkan kaki. Nah, kenapa kita harus ibadah? Supaya ada keadilan. Nanti yang nggak masuk surga kan, kenapa itu masuk surga? Kamu lihat kan sholatnya rajin tuh. Sebenarnya rajin, cuma ngelamun. Jadi nggak pantas untuk dapat nilai sebenarnya. Kamu lihat tuh, rajin tuh. Diperlihatkan, dipertontonkan. Jadi mereka, aduh, nasib ini masuk neraka. Nah, begitu. Tuh, lihat amalnya banyak. Gitu. Jadi untuk memperlihatkan yang di sono yang kurang beruntung. Di mana letak keadilan Allah? Itu masuk surga. Ya Allah bisa saja jawab
Ya mau-mau saya kan penciptanya, saya yang punya. Bisa aja begitu sih. Tapi kan Allah sudah menyatakan dirinya adil. Sehingga harus diperlihatkan tuh. Mana letak adil, kan orang melihat adil itu kan berhitung. Tuh. Kayaknya berat sebelah ini. Nah, begitu. Allah tidak mau begitu. Walaupun itu kekuasaan Allah. Kita lanjutkan. Dzalika fadlullah. Itulah anugerah Allah. Itulah fadlun, itu kan maknanya kelebihan. Lebih. Kalau pas itu namanya adil. Ya, kalau bahasa perdagangan itu namanya imbuh ya. Tahu nggak imbuh kan? Diimbuh sih. Aduh, udah pas ini. Diimbuh sih. Nah, ini adalah imbuh dari Allah. Fadlullah itu. Dan Allah akan memberikan yu'tihi mayyasya. Allah berikan mau-mau Allah. Siapa yang dibagi, siapa yang enggak bisa digugat. Ini mengingatkan kita, sahabat ketika minta keadilan Allah. Ya, ada sahabat kayaknya di Kuba. Konon dulu penduduk Kuba miskin-miskin. Ya singkatnya mereka bangsa kuli lah. Enggak ada yang mapan finansialnya. Sehingga mereka menuntut, ya Rasulullah, ada mereka itu, dia sebut mereka itu, kok kelihatannya semuanya sama dengan kita ya. Kami puasa, mereka puasa, artinya. Kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka infak, kami nggak bisa. Mereka mondar-mandir umrah. Kami juga hanya dengar saja. Nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya maksudnya nggak punya ongkos. Di mana letak keadilan Allah? Lalu Rasulullah menyatakan, mau aku tunjukkan yang pahalanya sama. Tapi nggak perlu pakai modal. Maksudnya modalnya bisa ada pada kamu. Kalau kau baca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, terus takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka setara dengan mereka umrah. Tuh kan? Senang mereka. Oh iya benar. Tapi hadis ini kan terus menjalar beritanya sampai ke telinga mereka. Mereka juga menjalankan subhanallah 33 kali, tahmid 30. Berimbang lagi. Sementara mereka bisa mondar-mandir haji dengan dananya. Ngadu lagi orang ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalah lagi kita nih. Nah ini kalau dilanjutin terus, maka Rasulullah menutup dengan dzalika fadlullah. Allah tidak bisa didikte oleh kita. Jadi bahasa kasarnya kalau kita iri pada orang kaya hari ini. Oke, mulai tanggal 1, semua orang kaya dinolkan. Ya, diberikan buat negara. Berangkat dari nol. Udah, yo. Tanggal 2 berikutnya, mulai tanggal 1, jalan lagi. Masing-masing dengan nol modalnya. Tetap aja setahun kemudian dia kaya. Yang kaya mah kaya. Karena ada orang kaya yang nggak perlu uang. Nggak perlu uang, tapi perlu trust, kepercayaan. Contohnya saya udah terkenal, ya, nggak cacat. Karena saya hanya menyaksikan sendiri. Begitu datang ke orang jualan beko kan tahu sendiri mahalnya. Itu kayak kacang aja. Wih bos, beli sih beko saya. Lu mah nawar-nawarin kayak gue punya duit aja. Gampang begitu. Itu kan nggak punya modal. Nah saya ngomong sama Bezos juga nggak percaya, ya kan? Nah, ini. Jadi beda-beda orang itu tetap aja walaupun dia dengan mulut itu orang udah kandung percaya. Nggak bisa orang kaya dan miskin itu disamaratakan tuh nggak bisa. Maka yang ada dalam ajaran Islam tuh yang kaya berbagi. Dengan dipungut zakatnya, sedekahnya kepada orang yang mampu, yang mendapat pertolongan dari yang kaya, doakan supaya mereka tetap sehat, tetap sadar, tetap di jalan yang benar, gitu. Ya. Jadi ini terjadilah keseimbangan. Karena tidak mungkin dia. Kalau dalam ajaran kapitalis kan semuanya dinilai dengan uang, seperti yang ditawarkan oleh Amerika ya.
Menyedihkan sekali kalau hidup nggak punya uang itu. Berakhir dengan bunuh diri. Suasana seperti ini semakin terlihat. Semakin menjadi fenomena di mana-mana. Mereka tidak punya iman. Kalau kita sih ya, nggak punya uang, udah sabar sih. Ingat Allah. Moga-moga Allah memberikan rezeki yang di luar perkiraan. Di luar ekspektasi kita. Sehingga Allah menawarkan, yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Kan begitu kan? Nah, kita punya zakat. Kita punya tamwil. Mereka nggak kepikiran begitu. Sehingga banyak yang mengakhiri hidupnya. Kalau ditakdirkan punya ijazah cemerlang, pendidikannya bagus, nyari kerja susah, apa nggak putus asa? Mereka butuh berkeluarga, ya, butuh air sehat, butuh pakaian, butuh hiburan, seperti kita. Dan mereka masih panjang. Tapi mentok, sana sini mentok, itu kan stres. Nah, inilah yang terjadi di negara-negara yang tidak dilandasi oleh iman. Inna dukhula. Nah, kemudian Allah menyatakan walladzina, surat At-Taghabun, masih ya, surat 64 ayat 10. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mengkafiri, ya, ingkar, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Khalidina fiha. Mereka kekal di sana, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Tapi saudara, memang sih orang berkarya itu kalau nggak jelas targetnya bingung. Ya, kalau anak muda, contohnya itu pelajar itu dulu lagi makmur-makmurnya kita ini sebelum COVID. Itu di sekolah SMA itu sudah ada tuh, ya. Semacam pengumuman dari perusahaan membutuhkan tenaga, ya, cukup dengan tamatan SMA. Tuh. Terus nilai minimal sekian. Katakanlah kalau dulu bahasa 10, nilainya 8. Kan mereka memacu diri itu supaya bisa ada targetnya. Nah, sekarang jarang. Tempelan-tempelan itu jarang. Jadi, saya sekolah buat apa? Aina tadzabun, mau kemana saya setelah tamat? Kalau dulu itu ada perangsangnya gitu. Butuh 20 tuh, tenaga. Dengan spesifikasi nilai minimal 8. Kan memacu diri itu. Sekarang lemes mereka. Nyari sendiri susah. Tuh, ya kan? Nah, ini. Jadi ini rangsangan-rangsangan. Nah, Rasulullah ini sudah tergambar Anda akan menjadi aktor dunia. Apa yang didapat? Dengan pahala yang begitu melimpah. Begini pahala, begitu pahala. Semangatnya tinggi. Jadi akhirnya menjadi orang yang tergila-gila untuk melakukan amal baik. Jadi kalau ada tawaran amal baik, tender, saya, gitu. Kalau sekarang nggak ada, jadi lemes. Inna dukhul fil Islam yubda'u bi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Untuk bisa menjadi orang Islam, sehingga kita menjadi kandidat ahli surga, apa syaratnya? Syaratnya gampang, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak perlu pakai uang. Tuh, hanya mengucapkan itu saja. Semudah itu. Barang siapa yang sudah mengucapkan, maka dia menjadi statusnya dilindungi. Nah, ini pernah sahabat ceroboh ya. Ketika perang, dihadapkan pada situasi yang sudah terdesak, dan sudah banyak korban umat Islam yang dibunuh oleh orang kafir ini. Saat dia terdesak, ya, mau ditombak, dia mengucapkan syahadat. Tapi sahabat kurang teliti, ceroboh, dia bunuh juga karena dia beranggapan orang ini alasan, ini pura-pura.
Maksudnya sejauh mana Islam melindungi orang yang sudah mengucapkan syahadat. Nah, berita ini sampai pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menegur, mengapa engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Ya Rasulullah, diceritakan sejarahnya. Banyak sudah teman-teman menjadi korban dia. Saya desek aja. Begitu saya mau membunuh dia, dia mengucapkan itu. Yang saya tahu, dia itu pura-pura. Kenapa nggak dari tadinya mengucapkan itu? Rasulullah nggak menerima alasan begitu. Tetap. Jadi kau sudah membunuh orang yang bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya mereka dia sudah warga. Kamu membunuh warga. Alasan lagi sama, ya anu. Rasulullah menegur lagi. Jadi kamu sudah membunuh, ucapannya sama, itu yang bikin anu. Nggak berubah. Jadi engkau sudah membunuh orang yang menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alasan lagi, waduh, ya. Akhirnya Rasulullah menutup kata-katanya dengan begini. Hari ini yang bertanya kepadamu adalah aku. Esok hari, di hari kiamat, yang bertanya Allah. Siapkan dirimu untuk menjawab. Waduh, gemetar ini. Gemetar sahabat ini. Waduh, ya bahasa kita orang maning-maning, tolong. Itu bagaimana itu? Kalau Allah yang sudah bertanya, alasannya nggak bisa diterima. Sebab membunuh orang Islam kan berat. Di dalam Quran itu ada khalidina fiha. Orang yang muta'ammidan fajazau, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Mereka kekal di sana. Tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, sudah terbayang itu. Waduh, lah buat apa saya selama ini begini? Itu kan? Frustasi dia. Nah, di belakang hari, sepeninggal Rasulullah, teguran dari Rasulullah selalu terngiang-ngiang. Seakan-akan dosa dia itu gak terampuni. Selalu ingat itu aja. Waduh, bagaimana saya caranya? Cuci dosanya bagaimana? Atas kecerobohan saya. Maka satu saat dia menjadi komandan ceritanya. Dia posisinya menaklukkan Mesir waktu itu. Setelah Rasulullah wafat. Bawahannya mengatakan, komandan, kita sudah masuk kota. Bagaimana selanjutnya? Tindakan selanjutnya gimana? Udah masuk rumah. Kenapa dia mengatakan suruh masuk rumah? Karena kalau ada militer di tengah jalan, sipil ini ketakutan. Dia jangan pakai seragam. Pokoknya kamu itu membaur. Itu, dia ketakutan terulang, membunuh orang yang sebenarnya muslim. Sehingga dengan membaur dengan mereka, jadi tahu persis siapa yang muslim, siapa yang enggak. Itu maksudnya. Sebab kalau dia pakai militer kan, orang bisa saja berpura-pura kan. Saking takutnya, dia berpura-pura. Nah, walaupun dia non-muslim, nanti dia akan pura-pura jadi orang Islam. Nah ini, atau bisa jadi kemudian salah bunuh. Nah ini dia tidak ingin hal ini terulang. Nah inilah saudara yang ditunjukkan sikap oleh para sahabatnya. Wa biha yu'nul insan ikhlasahu fil ubudiyah wahdahu lillah wal tizamu bittiba'i ahkamil Islam allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya syahadat itu ditampilkan dengan dua sikap. Ya, kita merespon syahadat ini dengan dua sikap. Pertama adalah kita diminta ikhlas. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu ikhlas. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu memberi indikasi kepada kita diminta untuk merespon dengan mutaba'ah, mengikuti, meneladani Rasulullah. Jadi kita kalau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi kita tidak meneladani, ini namanya omong kosong. Ngaku tapi nggak mengikuti. Ya, hanya untuk formalitas saja. Nabi saya Muhammad, Nabi saya, tapi dia nggak mengikuti teladannya, ya namanya bohong.
Wa hakadha yadkhul insan marhata wa'i ad-dini. Al-wa'yu bil hadafin nabil hiyal wujud. Jadi para sahabat respon pertama terhadap Islam itu karena dapat gambaran yang utuh. Islam mau bagaimana, ya, apa yang harus job mereka itu. Kalau kita terima job kan pasti sudah tergambar deskripsinya, ya. Kalau kita sebagai pemborong dikasih borongan kan itu sudah tergambar apa yang mau dikerjain, berapa modalnya beli ini dan itu, terus upahnya berapa kan sudah tergambar. Nah begitu juga para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan uraian-uraian dari Endang Saifuddin Ansari. Bahasan yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber norma dan nilai dalam Islam. Sumber norma dan nilai. Nilai. Jadi nilai itu ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Itu patokannya apa? Ya, seperti kalau ukuran patokannya kan meter. Saudara berselisih dengan saya, meja ini panjangnya berapa ini? Saudara mengatakan 2 meter, Pak. Wah, enggak, ini 1,5 meter. Saudara gitu. Siapa yang benar? 2 meter atau 1,5 meter? Kan meteran. Kita ambil meteran. Berarti tolok ukur namanya itu. Nah, tolok ukur Islam ini apa? Yang Islam, yang bukan, yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk, apa patokannya? Nah, kalau meter namanya parameter. Kalau suhu berarti termometer. Kalau tekanan berarti bar, gitu kan? Ada tekanan tuh, tekanan udara di dalam ban itu berapa kuatnya? Ada itu meternya. Nah, parameter Islam ini apa yang kita akan sampaikan? Ini ada satu episode yang menyatakan satu saat Mu'adz bin Jabal akan berangkat ke Yaman. Ya. Sebelum beliau berangkat ke Yaman, terjadi diskusi, pembekalan dari Rasulullah SAW. Terjadilah dialog antara Nabi dengan Mu'adz bin Jabal yang akan diposisikan sebagai gubernur. Nabi bertanya, dengan apa engkau melaksanakan hukum? Nanti di sana kamu akan menghadapi perkara-perkara, menyelesaikan perkara. Dengan apa? Dia menjawab, dengan kitabullah. Saya akan menyelesaikan dengan Quran. Kalau engkau tidak mendapatkannya di sana, fa'ilam tajid, jika enggak ada, kalau di Qurannya enggak ada gimana? Beliau menjawab, fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Terus Rasulullah melanjutkan, kalau tidak juga engkau dapatkan di sana, kalau enggak ada, sunnah Rasulullah enggak ada gimana? Saya berijtihad dengan akal saya, wala alu, dan saya tidak akan mengenal lelah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini diposisikan sebagai gubernur. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi pembekalan, ya, bertanya dalam bentuk tanya. Nanti kalau kamu menyelesaikan perkara dengan apa? Dengan kitabullah. Kalau nggak ada, cari-cari udah nggak ada, dengan sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah Rasulullah tidak ada, ajtahidu, saya akan beristihad, wala alu, dan saya tidak putus asa. Ya. Maka kemudian Rasulullah merespon dengan pujian, segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya. Maka kepada Mu'adz bin Jabal yang direstuinya. Ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Dari dialog ini, ya, maka dipetiklah kesimpulan-kesimpulan. Antara lain, sumber dalam Islam untuk menentukan benar dan tidak, sah dan tidak sah, sumber pokok Al-Quran dan Sunnah. Sumber pokok, ya, Al-Quran dan Sunnah. Sumber tambahan ialah ijtihad. Karena ada perkara-perkara yang tidak ada, ya, ada perkara-perkara yang tidak terdapat jawabannya dalam Quran maupun dalam Sunnah. Maka sahabat itu membutuhkan ijtihad. Nah, ijtihad ini
Bentuknya banyak. Kalau dari imam-imam, dari Imam Syafi'i 2 bentuk ijtihad itu. Ijma dan qiyas. Ijma itu konsensus, hasil musyawarah. Kalau qiyas itu analog, dianalogikan. Nah, kalau dari Imam Malik, maslahatul mursalah, kemaslahatan umum. Kalau dari Abu Hanifah namanya istihsan, dipandang baik. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir, sumber asasi Islam yang pertama. Kitab kodifikasi firman Allah kepada manusia di atas bumi ini. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad berisi petunjuk ilahi yang abadi untuk manusia, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kata benda Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun, juga membaca atau mengaji. Al-Quran memang merupakan himpunan ajaran agama terbaik yang harus dibaca dan dikaji. Nama-nama Al-Quran antara lain Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Al-Haq, Al-Hikmah, Al-Huda, Asy-Syifa, Adz-Dzikru. Pada garis besarnya, Al-Quran memuat satu, akidah. Isi Al-Quran, garis besarnya. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, kisah-kisah lama. Kisah-kisah dulu. Yang kelima, berita-berita yang akan datang. Yang keenam, pengetahuan ilahi, penting lainnya. Pengetahuan. Ya, jadi, akidah, syariah, akhlak. Kisah dulu, terus berita yang akan datang. Serta ilmu pengetahuan yang sedang berjalan. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terdiri atas ayat-ayat. Jadi Al-Quran itu dibeda-bedakan dengan surat-surat. Adanya 114. Surat ini dibagi lagi menjadi ayat-ayat. Ayatnya ada 6.236. Ya. Terbagi atas 30 juz. Terbagi atas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah biasanya nuansanya nuansa akidah dan akhlak. Yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Itu namanya surat-surat Makkiyah. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah surat-surat Madaniyah. Surat yang diwahyukan pada Rasulullah setelah beliau hijrah. Meskipun turunnya di Mekah. Makkiyah itu kan artinya Mekah. Nisbat kepada Mekah. Ya, contohnya saat beliau memimpin Futuh, operasi Futuh. Ya, itu kan di Mekah. Turun ayat, itu tetap dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Jadi dipisahkannya oleh sebelum atau sesudah hijrah. Bila kita temukan petikan ayat dari Al-Quran dengan tanda, contohnya 44.23, itu artinya petikan itu dari surat 44, surat Ad-Dukhan, ayat ke-3. Kalau ada 44.23, itu artinya 44, surat ke-44, ayat 3. Sekarang As-Sunnah. As-Sunnah secara bahasa artinya tradisi dan perjalanan. Ya, As-Sunnah merupakan sumber asasi Islam yang kedua. Ialah yang disebut As-Sunnah, segala perkataan, perbuatan, dan sikap. Respon artinya, respon Rasulullah. Yang dicatat dan direkam dalam hadis. Jadi hadis itu adalah rekaman As-Sunnah. Kalau As-Sunnah kita melihat langsung hadis yang hidup. Ya, karena boleh jadi proses As-Sunnah menjadi hadis itu berbeda. Gitu kan? Kalau sunnah itu live. Bagaimana kita menulis sesuatu kejadian yang live? Belum tentu terwakili oleh tulisan kita. Ya, contohnya kita diminta untuk menceritakan suasana kajian di sini. Belum tentu tulisan kita mewakili semuanya. Nah, tulisan tentang As-Sunnah itu rekamannya namanya hadis. Karena itu hadis selalu dalam bentuk tulisan. Tapi As-Sunnah tidak. Jadi dalam arti teknis As-Sunnah identik dengan hadis.
Jadi hadis itu adalah catatan tentang as-sunnah. Fungsi as-sunnah atau hadis ialah sebagai penafsir Al-Quran. Memerinci dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Menjelaskan ayat-ayat yang implisit, ya, tidak eksplisit. Maksudnya disinggungnya secara anunya aja. Contohnya, aqimus shalah liduluki syamsi, tegakkanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Nah, ini menceritakan sholat zuhur. Jadi sholat yang 5 itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kata-kata maghrib, kata-kata isya tidak ada dalam Quran. Jalankanlah sholat subuh, nggak ada begitu. Jalankan sholat zuhur, tidak ada. Jalankanlah sholat asar, tidak ada. Nah, kita mendapatkan gambaran tentang sholat-sholat ini dalam as-sunnah. Dalam Qurannya tidak ada. Adanya begitu. Tegakkanlah sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Ini berarti zuhur. Tapi ayat itu tidak mengatakan tegakkanlah sholat zuhur begitu, nggak ada. Nah, berarti itu namanya implisit. Sudah terkandung di dalamnya. Maka kita diminta mikir. Memberi putusan dan penilaian tentang hal tertentu yang kebetulan tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Ya, contohnya tata cara sholat tidak disinggung dalam Quran, tapi ada dalam hadis. Maka itu kalau kita hanya mengambil satu saja, tidak mungkin bisa. Ya, karena Quran itu tidak menggambarkan semuanya. Makanya itu ada salah satu wilayah di bagian Indonesia ini, orang Islam menjalankan sholat 5 waktu itu cuma 3. Dia mengatakan yang wajib 3. Suku Sasak apa gitu ya, saya lupa itu. Suku Sasak apa itu di Indonesia Timur. Karena dia melihat lahiriah ayat, aqimis shalah liduluki syamsi wa ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Jadi hanya sholat zuhur, sholat maghrib, dan sholat subuh. Asar dia nggak ada, dia nggak sholat. Karena menurut dia nggak ada. Nah, inilah pemahaman Islam yang belum komplit. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Wali Songo yang menyebarkan agama di Indonesia ini dalam proses pendidikan Islam, sebelum itu semuanya selesai, penjajah datang, jadi kocar-kacir. Ya, jadi artinya pembelajarannya belum tamat, sudah keburu. Fokus kita itu mempertahankan diri, karena kita itu dieksplor, dieksploitasi, suruh kerja paksa. Pokoknya banyaklah penderitaan di zaman penjajahan. Sehingga membuat kita ini tidak cukup waktu untuk belajar Islam secara utuh. Inilah yang membuat lahirnya kejawen-kejawen. Ya, jadi melihat Islam itu dari sisi separo-separo, kurang lengkap. Demikianlah waktu kita habis. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oh gini, patokan disolatkan apa enggaknya orang yang mengakui diri muslim itu sholat apa enggak? Gitu. Sehingga Umar pernah mengatakan, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya melihat lahiriahnya. Soal batin itu urusan dia dengan Allah. Kalau orang ngaku dia muslim, lalu dia pernah sholat, maka diperlakukan sebagai muslim. Gitu Pak. Patokannya sholat. Sholat enggak? Walaupun dia boleh, kan boleh jadi dia sholat pura-pura. Ya itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya melihat dia lahiriahnya sholat, maka kita sholatkan. Jadi kita tidak perlu ngorek-ngorek. Ya. Tapi dalam militer sih memang antara bergabung dengan enggak itu harus lebih teliti kan. Bergabung apa enggak, nah, dia kan harus diteliti. Ini jangan-jangan intel kan, musuh atau mata-mata. Nah, harus lebih teliti. Tapi kita selaku umat Islam, memperlakukan orang Islam itu sholat apa enggak? Itu Pak. Jadi orang komentar terhadap Seno Kurgronya, kalau dia mau tobat, itu alangkah mudahnya bagi dia. Karena
Beliau mukim di Mekah itu kalau nggak salah 9 tahun atau 7 tahun. Menikahi gadis Arab berganti dengan Abdullah siapa itu namanya. Sehingga berkat kehadiran beliau, Aceh tunduk. Aceh bisa tunduk karena ada dia. Jadi dia pakai siasat itu. Siasat dia itu ada dalam buku namanya apa ya? Matahari terbit dari timur kalau bahasa Indonesia. Kesimpulannya begini, dalam urusan ibadah mahdoh, ritual, kita harus dukung 100%. Dalam urusan sosial, kita tidak dukung sepenuhnya. Pelan-pelan kita tarik supaya mereka berubah cara berpikir dan cara muamalah seperti barat. Terus dalam urusan siasah kepemimpinan, harus tutup rapat-rapat. Mereka tidak boleh menguasai kekuasaan. Tidak boleh cerita tentang kekuasaan, kepemimpinan tidak boleh. Itulah nasihat dari Snow. Nah, maka dijalankan. Karena orang Aceh menganggap Belanda ini akhirnya saudara sendiri. Kan dia buktinya ibadah boleh itu. Kan? Jadi kita nggak sadar kita sedang dijajah. Jadi acara-acara yang sifatnya ritual didukung. Nah, contohnya di perusahaan-perusahaan juga ada. Bahkan si pemimpin yang non-muslim memberikan sambutan. Saya pernah datang menjadi penceramah di satu acara yang nyambut itu orang kafir. Bayangin itu. Yang punya perusahaan nyambut dia. Tapi acaranya apa? Acara ini pengajian. Kan itu begitu, karena dia merasa nggak dihalangi, ya sudah saudara sendiri. Sehingga tidak ada perjuangan. Nah itu makanya Aceh tunduk. Sudah tidak mau lagi berjuang lagi. Maka ditangkaplah Cut Nyadin. Itu Pak. Ya, jadi untuk kita hanya melihat lahiriahnya saja. Ya kalau begitu nggak menang-menang, kan kita tidak orientasinya dunia. Kita orientasinya tidak di dunia. Jadi kalaupun Islam menang itu betul-betul menang. Karena dia tuh dengan sikap sopan santunnya tadi itu. Kok bisa menang? Itu udah betul-betulan eksak gitu nilainya. Nggak dikatrol. Ya, karena dengan pertimbangan akhlak yang mulia, masih menang juga. Kan orang yang berakhlak itu cenderungnya kalah di mana-mana. Yang licik itu yang menang. Kan begitu di mana-mana ya. Orang yang cerdas lah katanya. Licik apa cilik gitu. Pembela orang cilik katanya licik. Licik sama cerdas itu susah dibedain ya. Kalau pinter hanya sekedar hafalan, tapi kalau cerdas itu bisa memanfaatkan, pokoknya bisa menyelesaikan masalah dalam waktu cepat dan tepat. Itu namanya cerdas. Sehingga bahasa Pak Habibie itu namanya apa itu? Tafakur apa namanya? Saya lupa. Istilah Pak Habibie itu berpikir ya. Pemikir, pakar, si pakar dia sebutnya, cendekiawan. Dia istilah itu orang cerdas. Ulul albab diterjemahkan oleh Pak Habibie itu dengan cendekiawan, pakar. Pakar itu kan diambil kata dari fakar, suka mikir. Demikian kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlimpah kepada kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa, semoga Allah menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.